Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Apa kabar kalian di semester 2 ini? Mudah-mudahan kalian semakin bersemangat. Kalian lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, walaupun pembelajaran kita saat ini masih daring ya. Pada pertemuan pertama ini Bapak akan membahas mengenai kebangkitan nasional tahun 1908. Baik, yang pertama, sebagaimana kita telah mengetahui bahwa bangsa kita itu sudah cukup lama dijajah oleh bangsa lain. Yang menjadi penyebab bangsa lain menjajah bangsa Indonesia itu karena kekayaan alam kita yang melimpah. Ya, jadi bangsa lain itu tertarik ingin menjajah bangsa Indonesia karena bangsa kita memiliki segala-galanya. Alam kita kaya raya, ya. Semua itu dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Dan yang paling lama menjajah bangsa kita adalah bangsa Belanda, yaitu terhitung selama 350 tahun. Cukup lama ya. Berbagai perlawanan senjata sebenarnya sudah dilakukan oleh para pejuang bangsa Indonesia sebelum 1908. Namun, semuanya itu berujung dengan kegagalan karena dapat dipatahkan oleh bangsa Belanda. Kemudian, di awal abad 20, lahirlah golongan terpelajar yang mengubah pola perjuangan dari bangsa Indonesia dari perlawanan fisik dan bersifat kedaerahan diganti melalui organisasi pergerakan nasional, yang mana organisasi ini mengedepankan adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi sebelum awal abad 20 ini, perjuangan bangsa kita ini masih perjuangan yang bersifat fisik, ya, yaitu perjuangan senjata. Namun setelah kegagalan, akhirnya polanya diubah pada awal abad 20 oleh kaum terpelajar, yaitu yang tadinya senjata diubah dengan perjuangan melalui organisasi. Ya. Hal ini terbukti peranan kaum terpelajar pada masa 1908 sampai 1945 menjadi pelopor pergerakan kebangkitan bangsa Indonesia. Kebangkitan bangsa Indonesia menuju arah perjuangan yang baru, yaitu melalui organisasi-organisasi. Sebenarnya munculnya kaum terpelajar itu diawali oleh kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh bangsa Belanda sejak tahun 1848. Hal itu dilakukan untuk menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang murah tetapi terampil dan terdidik. Jadi maksud dan tujuan bangsa Belanda membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk bisa belajar, untuk bisa sekolah, itu tujuannya adalah untuk menghasilkan pegawai yang murah. Karena jika pegawai didatangkan dari negeri Belanda menggunakan biaya yang cukup besar dan menggajinya pun dengan gaji yang besar, tetapi ketika mendapatkan pegawai dari pribumi atau bangsa Indonesia asli, bangsa Belanda dapat memperkerjakan dengan gaji yang semurah-murahnya, sehingga tujuan Belanda bisa memperoleh pegawai yang murah tetapi terampil dan terdidik. Selanjutnya, sejak tahun 1863, perkembangan pendidikan bagi kaum bumi putra berkembang cepat. Jadi bumi putra ini adalah istilah yang disematkan oleh bangsa Belanda kepada bangsa pribumi, kepada bangsa Indonesia. Tercatat sejak tahun 1866, jumlah murid bumi putra mencapai 16.805, dan itu pun bertambah lebih 2 kali lipatnya pada tahun 1882. Ketika politik etis mulai diperbincangkan di negeri Belanda, perubahan kemajuan pribumi mulai terbuka. Beberapa tokoh liberal dan sosialis mulai memikirkan tentang kemajuan sosial bagi tanah jajahan. Contohnya tokoh-tokohnya, tokoh liberalnya adalah Van de Venter, De Waal, Van Cole, dan Douwes Dekker.
paham pembaharuan yang menjadi pendorong kesadaran nasionalisme di negara jajahan mulai berkembang sejak saat itu. Jadi sejak saat itu mulailah timbul rasa nasionalisme di dalam negara bangsa Indonesia ini, yang menjadi titik awal ke arah kemajuan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Mungkin pada materi pertama pada pertemuan kali ini Bapak sampaikan hanya sampai segitu saja. Bapak harap kalian akan memahami tentang awal-awal kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya minggu depan Bapak akan lanjutkan kembali. Sebagai tugas awal, Bapak harap kalian catat materi yang Bapak berikan kali ini di buku catatan PKN kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.